FIFA as the world governing body of football has, of course, as well a duty to look into. Setelah berbagai drama yang terjadi di turnamen 2 tahunan level ASEAN ini, Piala AFF 2024 kembali diguncang dengan dugaan skandal pengaturan skor. Ya, media Vietnam The Tao 24/7 menyoroti kasus penjaga gawang timnas Kamboja Virayak Dara yang tengah diselidiki setelah melakukan 2 kesalahan fatal sehingga membuat timnya kalah 2-1 dari Singapura. Ingat kan, yang 2 kali blunder konyol itu loh, yang seolah-olah ngasih giveaway buat pemain Singapura. Iya, kesalahan Virayak Dara di bawah mister gawang menjadi pusat perhatian dalam kekalahan tersebut, di mana pada laga itu, tepatnya di menit ke-8, bek Nick Taylor mengoper bola ke Dara yang mencoba melakukan clearance, namun bola justru melewati kakinya dan dimanfaatkan oleh penyerang Singapura Muhammad Faris untuk mencetak gol pembuka. Lalu 6 menit kemudian, Dara kembali melakukan kesalahan, di mana kali ini tendangan pendeknya yang diarahkan ke Oseta kaki terlalu lemah dan berhasil direbut oleh Muhammad Syawal yang kemudian mencetak gol kedua buat Singapura. Kesalahan-kesalahan tersebutlah yang kemudian memunculkan tudingan dari sebagian pendukung bahwa Dara sengaja melakukan blunder. Tentu saja melihat ini, sepak bola Kamboja atau FFC langsung membuka penyelidikan terkait dugaan pengaturan skor yang terjadi, di mana FFC langsung melakukan investigasi resmi atas tuduhan tersebut. Dan selain itu, tindak lanjut dari federasi ini diharapkan dapat mengungkapkan apakah ada kebenaran di balik klaim tersebut. Ya, menurut laporan dari media Kamboja, Presiden FFC sekaligus Kepala Polisi Militer Nasional yakni Sao Soka mengatakan bahwa pihak FFC akan bekerjasama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini. Meskipun begitu, Sao Soka juga mengingatkan kepada semua pemain dan staf bahwa mereka tidak perlu khawatir jika mereka tidak terlibat dalam praktek yang tidak etis. Bagi mereka yang jujur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang integritas mereka. Nah, berkaca dari situasi yang ada, pada akhirnya semakin menguatkan kalau Piala AFF ini memang menjadi sarangnya dari mafia. Apalagi dengan adanya persaingan super ketat antar tim ASEAN di laga ini, ditambah berbagai aksi kasar bak tarkam di hampir tiap laga yang dimainkan, makin membuat publik merasa kalau ajang ini ya tak lepas dari turnamen adu gengsi cuma buat dapat trofi. Kemudian menyoal itu semua, bukan tak mungkin juga kalau Indonesia bakal kembali dicurangi di ajang kali ini setelah kemarin pun mampu tampil cukup baik untuk ukuran pemain U22. Saat ini pun timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 dengan memaksimalkan hasil pertandingan melawan Filipina pada 21 Desember mendatang. Tapi di sisi lain pun, Vietnam masih punya 2 pertandingan tersisa melawan Filipina dan Myanmar, di mana kalau melihat peluang untuk lolos, Vietnam punya kesempatan yang sangat besar, sebab 1 hasil imbang dari 2 pertandingan yang tersisa saja sudah cukup untuk membuat Vietnam lolos ke semifinal. Nah, melihat kans inilah Vietnam ikut terseret dalam drama-drama di ajang kelas ASEAN ini. Ya, gimana enggak? Selain peluang Vietnam yang lebih besar dari tim Garuda, hasil pertandingan The Golden Star Warriors juga bisa menentukan nasib dari timnas Indonesia. Dan karena itulah bisa saja Vietnam secara licik membiarkan Filipina menang agar timnas Indonesia tersingkir. Apalagi dengan kemenangan Filipina atas Vietnam, maka posisi skuad Garuda di peringkat kedua akan tergeser dan skuad Sintayong wajib menang pada 21 Desember. Lantas, akankah Vietnam menggunakan cara licik ini untuk membuat timnas Indonesia tersingkir? Ya, entah mungkin gak mungkin, tapi faktanya Vietnam sendiri pernah melakukan kecurangan semacam ini beberapa tahun yang lalu.
Di ajang Piala AFF U19 2022 tepatnya, Timnas Indonesia U19 tergabung di grup yang terbilang neraka bersama Vietnam U19, Thailand U19, Myanmar U19, Filipina U19, dan Brunei U19. Tapi meski tergabung di grup yang dibilang grup neraka, Timnas Indonesia U19 dijagokan untuk lolos sebagai juara grup mengingat bermain di kandang sendiri. Apalagi selain bermain di kandang sendiri, skuad Garuda Nusantara juga dibesut oleh pelatih sekaliber Sintayong, juru taktik yang pernah eksis di Piala Dunia 2018. Nah, tapi di luar dugaan, Timnas Indonesia U19 justru malah rontok di fase grup setelah finish di posisi ketiga klasemen grup A. Ya, di sini sayangnya bukan selisih gol yang menjadi tolok ukur utama ketika ada dua tim atau lebih yang memiliki poin sama. Tolak ukur utamanya adalah head to head, di mana apesnya bagi Timnas Indonesia U19, skuad Garuda Nusantara harus kalah head to head dari Thailand U19 dan juga Vietnam U19. Ya, di ajang itu Thailand U19 dan Vietnam yang bertemu di match di pamungkas grup A terkesan main mata, di mana ketika skor berubah 1-1 di menit ke-76, Vietnam dan Thailand hanya bermain bola di area mereka masing-masing dan tanpa mendapatkan pressing dari lawan. Thailand dan Vietnam memang seakan sadar bahwa hasil 1-1 sudah cukup meloloskan mereka ke semifinal, sekaligus menyingkirkan Timnas Indonesia U19 dari fase grup. Ya, kondisi inilah yang membuat Sintayong mencak-mencak saat itu, di mana ia menilai bahwa Thailand dan Vietnam tak menjunjung tinggi nilai fair play. Tentu menilik ini semua, kita jadi ingat terkait bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang sempat mengatakan akan berusaha agar Piala AFF masuk dalam kalender FIFA. Namun nyatanya belum ada realisasinya hingga saat ini. Lantas sebenarnya apa yang menjadi penyebab sehingga Piala AFF ini belum dapat masuk kalender FIFA sejak 1996? Ex-pelatih Timnas Malaysia Bill Satyanathan mengatakan ada beberapa alasan mengapa Piala AFF tidak diakui oleh FIFA. Di mana menurut beliau Piala AFF sulit untuk masuk kalender FIFA karena jadwal di Asia yang sudah cukup padat. Dan selain itu, ya coba kita lihat sendiri. Kenyataan sekarang bahwa AFF saat ini seakan gak lebih dari ajang tarkam yang pesertanya cuma ngebet buat dapetin trofi juara. Ya, berbagai drama tercipta. Apalagi AFF udah kayak kandangnya mafia yang cuma pengen eksis tapi nggak peduli sama kualitas ajangnya sendiri. Ya, tapi meski begitu seandainya janji dari Pak Presiden FIFA bisa diwujudkan suatu saat nanti, maka ASEAN pun juga harus menyesuaikan diri sebab FIFA punya kewenangan buat menghukum siapapun yang terlibat dalam skandal memalukan seperti tadi. Ya, mudah-mudahan gak ada lagi nama Indonesia yang terseret, apalagi sekarang dan mungkin kedepannya kita akan turun dengan tim muda, yang harapannya ajang ini bisa jadi ajang yang pas buat pemain muda cari jam terbang. Untuk itu, pokoknya yang penting sekarang, fokus aja sama hal-hal di atas lapangan, masuk dan berikan yang terbaik, dan tunjukkan kalian semua layak buat main di Timnas.